Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum kering rasanya lidah kita ini beberapa bulan yang lalu berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Kita telah sampai ke dalam Ramadan dan sekarang justru kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan 1443 Hijriah ini. Kita juga sudah menyaksikan sebagaimana biasa tahun-tahun sebelumnya masyarakat kita, umat Islam punya tradisi untuk mengakhiri Ramadan dengan membeli baju baru, menyiapkan makanan, kue, minum-minuman dan segala macam bentuk hiruk-pikuk keduniaan materi yang berhubungan dengan akhir Ramadan yang puncaknya adalah Hari Raya Idul Fitri. Lalu bagaimana sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyuruh kita untuk mengakhiri Ramadan ini? Kita bisa lihat bagaimana generasi sebelum kita, salafus saleh, mereka paling tidak melakukan 3 hal seketika mereka mengakhiri Ramadan ini. Yang pertama adalah al-iksyaru minal istighfar. Mereka memperbanyak bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka mohon ampun? Karena mereka menyadari dalam puasa yang mereka lakukan mungkin banyak salahnya, mungkin banyak lemahnya. Puasa iya, tapi masih berbohong. Puasa iya, tapi mungkin masih ada di antaranya kita yang sombong, uzub. Puasa iya, tapi mungkin ada kita tidak bisa mengontrol emosi. Untuk hal-hal yang seperti ini, kita berharap Allah mengampuni dosa kita dan menerima segala ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Bahkan ada sebuah informasi yang menarik untuk kita lihat. Rupanya Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz di akhir bulan Ramadan itu dia mengirimkan semacam edaran, bahkan mungkin zaman sekarang ini adalah surat perintah, instruksi kepada masyarakat Islam muslimin untuk melakukan beberapa hal di akhir bulan Ramadan. Yang pertama perintah beliau adalah al-istighfaru wal shadaqah, untuk memperbanyak istighfar dan sedekah. Bahkan beliau mempertegas, qulu kama qala abukum Adam alaihi salam, ucapkanlah sebagaimana ucapan orang ayah kamu Nabi Adam alaihi salam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah zalim kepada diri kami, dan seandainya Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, nescaya kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Ini adalah bentuk permohonan ampun pertama di muka bumi yang dimohonkan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika dia menyadari kesalahan yang dilakukan di dalam surga. Jadi ini adalah minta ampun gaya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Umar bin Abdul Aziz juga memesankan qulu kama qala Nuh alaihi salam, dan ucapkanlah doa mohon ampun sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihi salam, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Allah, sekiranya Engkau tidak memberikan ampunan kepadaku dan tidak menyayangiku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Ini surat Hud ayat 47. Kemudian Umar bin Abdul Aziz juga memerintahkan wa qulu kama qala Ibrahim alaihi salam, dan ucapkanlah permohonan ampun sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin, dan dialah Allah dan yang amat kuinginkan agar Allah mengampuni semua kesalahanku pada hari kiamat nanti. Lalu Umar bin Abdul Aziz juga mengucapkan wa qulu kama qala Musa alaihi salam, dan ucapkanlah permohonan ampun sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihi salam, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku zalim terhadap diriku, maka ampunilah aku. Kemudian wa qulu kama qala Zunnun alaihi salam, dan ucapkanlah doa sebagaimana yang diucapkan oleh
Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Al-Anbiya 87. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini adalah doa atau permohonan ampun yang dimohonkan oleh para nabi orang suci dalam Al-Quran. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Yunus alaihi salam. Dan ini yang disuruh oleh Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz untuk banyak-banyak dibaca di akhir bulan Ramadan. Beliau menutup suratnya dengan berkata, sesungguhnya puasa kita memerlukan istighfar yang memberi manfaat dan memerlukan amal soleh yang membawa syafaat, karena betapa banyak puasa kita yang terlobangi oleh panah lisan kita. Ini yang pertama, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua yang disuruh adalah al-ihtimam liqabulil amali wal khaufi maraddihi. Bersungguh-sungguh berharap agar semua amal itu diterima oleh Allah dan khawatir kalau seandainya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu doa yang diperbanyak oleh orang-orang soleh sebelum kita di akhir bulan Ramadan adalah agar amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah semua amal perbuatan kami, karena sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui dan Maha mendengar dan Maha mengetahui. Lalu yang ketiga yang harus direnungkan dalam bulan Ramadan adalah al-istimrar alal a'mali salihati ba'da Ramadan, agar melanjutkan semua bentuk amal soleh di luar bulan Ramadan. Dalam Ramadan semangat kita untuk melaksanakan ibadah meningkat, pertahankan ini sampai di luar Ramadan. Salat jamaah kita meningkat dalam bulan Ramadan, pertahankan nanti keluar dari bulan Ramadan. Tilawah Al-Quran kita juga meningkat dalam bulan Ramadan, pertahankan ini sampai nanti di luar bulan Ramadan. Jangan hanya menunggu bulan Ramadan baru soleh, tapi kesolehan dalam bulan Ramadan ini harus kita lanjutkan sampai nanti ketika kita keluar dari bulan Ramadan. Karena ketika kita menyembah Allah, perintah Allah dalam surah Al-Hijr ayat 99 adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yakin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Muslimin dan mukminin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpisah dengan Ramadan tahun ini, tapi mudah-mudahan perpisahan kita ada bekas karena ada kebaikan yang kita lakukan dan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallahi wa fatrun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.